penghujung akhir tahun 2023, Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda atau PDPBS Universitas Padjadjaran di bawah Profesor Ganjar Kurnia selenggarakan rangkaian pertunjukan seni Rumawat Padjadjaran ke-100 Kamis 28 Desember di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Biasanya kita pakai dalam balai rumawatnya dikalikan ke bohong geri. 100 pertunjukan telah dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun tersebut, mulai dari pertunjukan seni budaya tradisional dan kontemporer. Di pagelaran ke-100 ini, sejumlah kesenian ditampilkan mulai dari penampilan musik Iwan Abdurrahman, yakni penampil pertama Rumawat Padjadjaran 2008 lalu, penampilan wayang golek, pembacaan sajak, musik dan sisingaan yang dibalut dalam kilas balik cuplikan pertunjukan yang selama ini telah digelar. Punten Rektor Cepopon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makani kaya natin tahun politik lo, tahun panas, adea. Kegiatan dihadiri langsung oleh Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sejumlah tokoh nasional, seniman dan budayawan Sunda, serta para mahasiswa dan pelajar. Ketua Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda sekaligus akademisi dan budayawan Sunda, Profesor Ganjar Kurnia mengatakan Balai Rumawat sendiri digagas dari keinginan untuk memiliki gedung tempat pertunjukan pada tahun 2008. Melalui kegiatan-kegiatan yang dihadirkan, diharapkan gagasan seni ini menjadi tempat merawat kesenian dan kebudayaan, khususnya budaya Sunda. Usai penampilan ke-100, Rumawat Padjadjaran ini juga nanti akan terus rutin menyelenggarakan pagelaran lain, baik pagelaran budaya Sunda maupun budaya kontemporer yang selama ini telah dilaksanakan, yang dimana tanggung jawab melestarikan atau ngamumule budaya Sunda sejalan dengan statuta Universitas Padjadjaran. Jadi begini, dulu kita pernah punya gagasan membuat gedung. Gedungnya itu sebetulnya bekas kantor administrasi. Nah, kemudian kita rubah jadi gedung teater sebetulnya. Teater itu dalam pengertian pagelaran teater. Ada kursinya, ada 150, kemudian ada panggungnya. Kemudian dibuatlah pagelaran pertama. Itu pada tahun 2008. Sekarang sudah tahun 2023, berarti sudah 15 tahun yang lalu. Dan kemudian kita namakan Balai Rumawat Padjadjaran. Balai Rumawat itu tempat untuk merawat. Merawat apa? Merawat kesenian, merawat kebudayaan. Nah, terhitung dari kegiatan itu, kemudian kita membuat berbagai kegiatan, terus menerus. Nah, sampai sekarang ini setelah 15 tahun, ini adalah pagelaran yang ke-100. Nah, jadi banyak pagelarannya, tentu ada kesenian Sunda, kemudian juga yang nasional juga teater, grupnya Rendra pernah main di sini.
mastodon dan burung kondor, kemudian mastodon dan burung kondor, kemudian perjuangan suku Naga, kemudian tokoh-tokoh teater nasional seperti Putu Wijaya juga pernah di sini, Happy Salma juga di sini. Ya kalau urusan kesenian Sundanya tentu ya, jadi ada kawi, ada tembang, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan misalnya pasanggiri, kemudian gending karosmen dan sebagainya. Nah ini yang hari ini adalah yang ke-100. Ya harapannya sih sebetulnya ini terus gitu, jangan sampai sudah 100 kemudian kita berhenti gitu, karena tanggung jawab kesenian itu tanggung jawab kita bersama, termasuk juga tanggung jawab lembaga, tanggung jawab universitas. Apalagi kan di dalam Statuta Unpad itu dikatakan salah satu misinya itu adalah memulai budaya Sunda. Jadi ini tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kita dan tanggung jawab universitas kalau menurut saya. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, Dr. Randus Arif Syaifuddin, mengapresiasi kegiatan ini dan berharap dapat terus mendorong secara bersama-sama dalam melestarikan seni budaya Sunda sebagai potensi di masa depan. Wah, ini Balai Rumawat luar biasa, di mana konsisten selama 15 tahun, terus tentunya melestarikan kebudayaan kita. Dan tadi juga terima kasih banyak sekali yang diangkat mengenai Kota Bandung. Dan salah satunya adalah Bandung ini hasil kemarin survei dari Atlas, alhamdulillah ranking ke-10 kulinernya di ASEAN. Jadi sekali lagi apresiasi, terima kasih kepada Balai Rumawat, yang tentunya mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama terus mendorong atau melestarikan seni budaya Sunda kita, tradisional kita, menjadi satu kekuatan potensi ke depan sebagai juga destinasi wisata, baik dalam atraksi seni maupun juga dalam hal-hal lain tentunya, dan bisa ke depan ada generasi penerus yang terus akan melestarikan seni budaya kita yang begitu luhungnya. Itu saja mungkin. Selain itu, sejumlah tokoh, budayawan Sunda dan akademisi mengapresiasi pidangan Rumawat Pajajaran yang diinisiasi oleh Profesor Ganjar Kurnia ini. Konsistensi Universitas Pajajaran dalam menyelenggarakan ini patut ditiru oleh universitas lain dan berharap nantinya kekayaan budaya Sunda ini akan terus dirawat di masa yang akan datang, khususnya oleh generasi-generasi muda. Ya, saya merasa bangga ya, karena Balai Rumawat bukan hanya sekedar balai, tetapi dia punya ruh untuk menghidupkan ruh kesundaan melalui kesenian di Unpad. Ya, Unpad kan namanya udah Pajajaran. Jadi jiwa Sundanya memang harus hidup di sini, walaupun ekspresinya dalam berbagai bahasa kayak gitu. Tapi ruhnya, nah Balai Rumawat, saya sih berharap berperan seperti itu untuk universitas ya, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia. Dari dulu cita-cita universitas harus ada ruangan ya untuk pertunjukan musik, kalau Abah mah yang serius gitu ya, didangukan leres-leres. Pak Ganjar merealisasikan hal itu, dan mungkin dia tahu kali ya cita-cita Abah, cita-cita teman-teman Abah yang ditugaskan untuk tampil pertama kali di situ. Penuh 20 lagu di Balai Rumawat. Ya tinggal generasi berikutnya harus punya kemauan, bukannya kemauan, harus punya rencana, punya program, punya realisasi. Gampang bikin rencana, gampang. Membuat program nomor 2 susah, merealisasikan itu lebih susah lagi. Tapi saya yakin anak-anak muda sekarang bisa itu menghidupkan kembali. Anu bade didungkeun ku Cepopong. Kieu heula. Nah, kieu heula. Ya. Nah. Naon margina? Upami teu aya anu iceus
sapertos Paganyar tong nyalakeun sasaka lamun Sunda leungit. Jadi urang teh kedah salut kanu jenengan Paganyar teh. Dengan ide seperti ini adalah usaha-usaha supaya Sunda teh tetap aya. Apaan aya paribasana? Ya kan? Hilang budayanya, hilang bangsa. Nah, cepopong terido. Upami bahasa urang Sunda kudu leungit terido. Kan? Nah, kumari kitu ya kudu diturutan ku barudak ngora. Ya, kudu diturutan. Walaupun mungkin bentuknya lain, ya, tapi tetap inti nama memelihara Sunda. Ya, apakah itu bahasanya, apakah itu budayanya, apakah itu busananya, ya kan? Kedah dipiara. Lamun teu kurang kusaha atuh. Da Donald Trump moadaekeun urang anu kudu miara. Bener teu? Tah, nu penting kade indung jeung bapaknya. Nomor hiji terapkeun ke anak di rumah masing-masing. Leres teu? Lamun teu diterapkeun ke anak urang rek kumaha? Gitu. Karek karawin rek naon baroga anak, tapi jangan sampai lupa terapkeun ti bareng beuntak. Bahasana heula leres tah. Nyambung. Jadi kedah dina umur 0 sampai 5 tahun golden age namin. Masa usia emas. Tah naon-naon diterapkeun dina masa usia emas eta teh nerap. Benar. Nah, jadi termasuk rasa Sunda kedah dingawitan ti lingkungan kulawarga. Kumaha cenah cu upami salakina sanes Sunda, awewena Sunda. Naon salakina Jawa bisa. Sunda ongkoh Jawa ongkoh. Leres teh. Jadi budak teh bahasa Sunda pinter, bahasa Jawa pinter sok. Kan? Gitu nya. Saya angkat topi untuk kegiatan ini. Terus terang saja kalau tiap kampus membuat acara-acara budaya seperti ini, saya gembira ke depan gitu. Karena kekuatan Sunda bukan dalam politik, bukan dalam ekonomi. Kekuatan Sunda itu dalam budaya dan seni. Orang Sunda mah pedekieun karena politiknya. Bina ekonomi dagang dodol. Tapi bina seni itu bagus. Dan ini yang begini ini bisa menampilkan yang bagus itu luar biasa ini. Dan ini kalau untuk kampus mereka makin lama makin tiap tahun itu harus ada, dan ini harus membekas di dalam dada mahasiswa bahwa budaya itu adalah bagian daripada kehidupan. Di mana-mana kita lihat negara misalnya di Asia, Jepang, Cina, Korea itu kuat, dan apa yang muncul dari mereka itu adalah budaya. Kita tidak ada konsep seperti itu. Dan saya melihat Indonesia ini setiap daerah budayanya kan kuat. Kenapa mereka itu tidak bisa? Ini pemerintah tidak punya konsep budaya. Apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Mestinya yang begini ini dirawat. Dan budayawan atau seniman yang bagus itu diangkat. Ini loh aset bangsa hari ini. Jadi saya terus terang saja tadi juga salaman sama tahun depan gue ikut. Jadi tradisinya yang non tradisi kalau terdiri dari luar negeri, pokoknya inilah mahasiswa Indonesia. Hari ibu mah salamina oge nya. Pidangan-pidangan anu yang di balik rumah wate sok beretep namina teh naon? Sae sareng naon pinuh pesan nya. Anu karos ku ibu sadaya anu dipagelarkeun di balik rumah wa. Hal-hal anu teu hal anu kirang diperhatikan urang Sunda. Jadi sakalian ningalikeun tah kabeungaran urang Sunda teh aya dina balik rumah wa. Nah, dinten ieu oge ibu anu hayang ceurik. Hayang ceurik teh atuh da sadayana anu disibatkeun pupus teh sobatkeun ku
ya araya gitu kan. Tapi alhamdulillah tadi ai Ganjar nyebatkeun anger bade aya sok gerak korehan deui mudah-mudahan milenial nikahnya Sunda gitu. Saya pisan sareng teratur terus biasa temannya teratur karena yayai on time aku kami kan isturing siga nama dengan di Unpad Pak Ganjar di Balai Rumawa ibu menyambut baik cek bahasa Indonesia nama bahwa di ulang pasti dongkap teh pamangan udur mah anu karaos wah dina waktu teh selalu on time aras tarang aya ya acara sarang anger daer sami gitunya diulam benteng deh tapi anu pangjelas nama Balai Rumawa teh parantos gaduh jasa nemongkeun kabenaran kasenian Sunda. Saya termasuk orang yang saya hitung ya 98% dari 100 itu saya hadir. Jadi saya sangat hafal ini. Jadi kalau mau mencari penonton yang paling banyak mungkin saya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali Unpad bisa menyelenggarakan seperti ini. Dan terutama kan Unpad itu bukan universitas yang punya fakultas kesenian, enggak gitu ya. Gitu. Jadi kegiatan seperti ini diselenggarakan oleh Unpad, bukan oleh universitas seni gitu ya, bukan oleh fakultas seni, bukan oleh universitas budaya, tetapi oleh Universitas Pajajaran. Nah, jadi ini luar biasa sekali dan tentu saja karena peran Pak Ganjar ya, ini peran Pak Ganjar, beliau jadi rektor 2008, sejak 2008 itu beliau 2007 gitu ya, 2008 lah. Nah terus itu bisa menghasilkan karya-karya seperti ini. Jadi ini amat luar biasa sekali gitu ya. Nah harapannya ke depan itu bisa ditampilkan juga yang lain ya, terutama kiprah orang-orang Sunda dalam kebudayaan ini ya, dalam bidang musik gitu ya. Musik tadi kan macam-macam ya, aneka macam musik, keroncong, seriosa, tradisional dan lain sebagainya ada. Yang belum itu adalah dangdut. Padahal dangdut itu luar biasa sekali, kiprah orang Sundanya luar biasa dari mulai Oma Irama dan lain sebagainya. Ya itu banyak sekali orang Sunda yang berkiprah di dangdut yang menjadi artis-artis nomor 1 gitu ya. Nah itu. Jadi seperti Darso dulu, Darso pun dulu tukang calung gitu. Tapi ketika tampil di sini dia menjadi sebuah yang memiliki fenomena baru ya dalam pop Sunda. Nah, dan ternyata itu menarik buat ditampilkan. Jadi ini sesuatu yang amat luar biasa sekali. Jadi ke depan selain itu banyak juga orang-orang Sunda yang berkiprah di budaya massa ya. Itu di budaya massa seperti misalkan di televisi. Banyak presenter yang orang Sunda ya, banyak presenter orang Sunda. Di era awal 2000-an malah banyak kelompok-kelompok komedi di televisi nasional itu anak-anak orang Sunda, sehingga banyak kosakata bahasa Sunda yang menjadi bahasa gaul nasional gitu. Kayak ngebuburit gitu kan, ngebuburit itu bahasa Sunda dan lain sebagainya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani melaporkan.